قلبي قطبي وقلبي لبناني سيري خديري وعين عرفاني هارون عقلي وكلم روحي فرعون نفسي وهوى هماني أموت وأحيا على حبكم وضلي لديكم وعيسي بكم وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام وراءة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام. Assalamualaikum ya Zat, Assalamualaikum ya Nur, Assalamualaikum ya Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Ruhi, Assalamualaikum ya Jasadi, Assalamualaikum ya Ibrahim, Assalamualaikum ya Sulaiman, Assalamualaikum ya Daniyalah, Assalamualaikum ya Musa ya Isa, Assalamualaikum ya Nuh, Assalamualaikum ya Nurus samawati wal ardh, Assalamualaikum ya Nurus samawati wal ardh. Bismillahi fi ruhi, Bismillahi fi jismi, Bismillahi fi admi, Bismillahi fi lahmi, Bismillahi fi zildi, Bismillahi fi admi. Bismillahi nuri nuru nurullah nur rabbi bihaqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي آتني محبتك ومعرفتك. Selamat malam jamaah pengajian hari Kamis malam Jumat
di hari Jumat terakhir di bulan Rajab. Marilah kita lanjutkan perjalanan adalah meningkatkan kesadaran, adalah untuk sampai kepada kesadaran yang sempurna, Sidrah al-Muntaha, adalah untuk sampai pada kesadaran kembali kita pada Allah saat ini. Karena yang tidak bisa kembali pada Allah saat ini, dia tidak akan bisa kembali pada Allah setelah keluar daripada jasad ini. Yang liko hari ini adalah yang akan liko nanti. Yang liko nanti adalah yang liko hari ini. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salih. Marilah terus melaksanakan amal saleh. Amal saleh adalah senantiasa kita melakukan perbaikan-perbaikan dalam setiap apapun yang Tuhan jadikan pada diri kita. Amal saleh, bekerja di kantor amal saleh, maka kita adalah utusan Tuhan untuk bekerja di kantor adalah melakukan perbaikan. Kita adalah bekerja di laut, adalah kita diutus oleh Allah sebagai khalifah untuk mengurus laut, untuk melakukan perbaikan. Bekerja di pendidikan, menjadi guru, menjadi dosen, kita adalah utusan Allah untuk melaksanakan perbaikan di dunia pendidikan. Para kita diutus oleh Allah menjadi kiai, menjadi ustadz, maka kita adalah juga tujuannya adalah untuk perbaikan. Jadi siapa orang yang ingin liqa dengan Allah nanti, maka marilah kita melakukan perjalanan ini adalah hanya semata untuk perbaikan dalam setiap lini. Karena ibadah itu luas maknanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun adalah ibadah dari kata abada ya'budu ibadatan, adalah kita di dunia ini mengabdi kepada Allah. Mengabdi sebagai guru, mengabdi sebagai polisi, mengabdi sebagai tentara, mengabdi sebagai jaksa, juga mengabdi sebagai maling dan rampok, koruptor. Karena kalau enggak, jaksa enggak ada kerjanya, polisi enggak ada kerjanya, satpam enggak ada kerjanya. Semuanya dapat utusan. Dan semuanya baik-baik saja di sisi Allah itu. Dan itulah, kalau ada manusia bergerak di dunia ini yang bukan perbuatan Allah, maka berarti manusia itu masih buta. La tataharraku zarratun illa biidnillah. Tiada bergerak seorang wayang kecuali digerakkan oleh dalang. Ngaliuk dalang. Nengoknya nengok dalang. Melototnya melotot dalang. Kalamnya kalam dalang. Mendengarnya mendengar dalang. Kerjanya kerja dalang. Itulah kenapa manusia disebut khalifah. Khalifah dari kata khalafah, adalah pengganti Allah di muka bumi. Untuk apa? Untuk memakmurkan bumi Allah. Karena alam ini adalah perwujudan Allah. Al-alamu miratu al-haq. Dan yang menjaganya juga perwujudan mazhar kenyataan Allah. Manusianya perwujudan Allah, dan alamnya juga sama perwujudan Allah. Nah, ini yang harus dipahami. Marilah kita nikmati hidup ini, apapun peran kalian masing-masing. Tidak usah berebut peran, karena setiap orang sudah punya catatan kitabnya masing-masing yang digantungkan di lehernya. Inilah yang harus kita fahami.
Maka ibadah bukan hanya sholat tadi. Segala sesuatu yang kita lakukan yang tujuannya adalah fal ya'mal amalan sholih, maka itu adalah ibadah. Jadi amal soleh itu amal untuk melakukan perbaikan, ya. Jadi bukan untuk merusak. Kalau seandainya dia menjadi guru di sekolah ngerusak, itu bukan amal soleh. Kalau dia jadi polisi di polisi merusak, itu bukan amal soleh. Jadi yang disebut amal soleh apapun itu adalah merupakan melakukan amal soleh, dan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan dalam melakukan amal soleh itu harus mampu melihat dalang. Hanya satu dalang yang menggerakkan Pandawa, dalang yang menggerakkan Kurawa juga dalang. Itulah Allah berfirman, wallahu khalaqakum, dan dalang telah menciptakan kalian semua kepada wayang. Maka itu dari wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan segala apa yang kalian lakukan. Itulah Quran mengatakan. Maka dalam kitab-kitab ulama, dalam Tijan, di dalam Ad-Daruri, dalam Tijan Ad-Daruri, dalam juga Dasukimul Barohin, di dalam juga adalah kitab Kifayatul Awam. Maka kita harus bulat. Wahada yuwahidu tauhidan, itu mentauhidkan Allah. Allah lah satu-satunya yang wajibul wujud, yang mutlak tadi semua. Nah, sengaja Abah bawa dulu ke tauhid supaya membahas bab sholat tadi semua. Maka Nabi Muhammad tidak ada sholat sebelum melaksanakan mi'raj. Tuh. Orang kita sekarang sholat dulu, mi'rajnya belum. Nabi mi'raj dulu baru sholat. Kenapa harus mi'raj dulu? Karena harus sadar tadi. Maka dalam Al-Quran, wala taqrabus sholat wa antum sukaro. Jangan kamu sholat kalau kamu masih mabok. Supaya sholatnya tidak mabok, maka Allah memerintahkan kepada Nabi itu sholat dulu apa Isra Mi'raj dulu? Isra Mi'raj dulu. Karena as-sholat ad-dikir. Tuh. Sholat itu dikir. Sementara dikir itu zakaru yadkuru dikron itu ingat. Kenapa harus mi'raj dulu? Supaya kamu ingat siapa yang wujud, siapa yang ruku, siapa yang sujud, siapa yang i'tidal. Kalau seandainya nggak mi'raj dulu, maka itulah kenapa Nabi itu sampai dulu pada Sidroh Al-Muntaha. Sidroh itu sadar, Al-Muntaha itu penghujung. Siapa kesadaran penghujungnya makhluk? Allah. Tuh. Maka itulah Nabi bersabda, la tasyihu ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Enggak sah salat kalian kecuali kalian sudah sampai kepada yang kalian sembah. Tuh. Itulah kenapa Nabi Muhammad selama jadi Rasul, jadi Nabi itu sholat. Karena apa? Karena masih mabuk. Terus apa? Karena as-sholat adalah dzikri. Sholat itu terus kalau kalian belum bertemu dengan Abah, apanya Abah yang kalian akan ingat? Coba pikirkan. Kalau anggapnya sholat itu menyembah Abah Setu, kalian belum kenal dengan Abah Setu.
Sementara sholat itu yang dimaksud sholat itu zikir. Zikir itu ingat. Bisakah kalian ingat sesuatu yang kalian belum ketemu? Tidak mungkin. Itulah Allah menyuruh kita paman kana yarjul liko dulu, jumpa dulu. Coba kalian kalau nggak jumpa dulu bisa kawin nggak? Tuh, segala perkara juga harus jumpa dulu baru bisa ingat saat pacaran, ingat saat bertemu. Tuh, inilah kekoplokan orang Islam akhir zaman. Sholat tapi belum mi'raj, karena arti mi'rajnya sudah didongengkan oleh tukang dongeng yang jadikan Nabi Muhammad melesat kalang atau siapa bisa tungtung nate. Karena itulah penyimpangannya kalian dianggap bahwa Nabi Muhammad itu mi'raj itu ke langit keluar dari tubuh. Tuh, disitulah penyimpangan tadi semua. Akhirnya manusia sholat tanpa ada kesadaran alias mabuk. Tuh, itulah kenapa as-sholat ad-du'a. Sholat itu adalah hadirkan. Diartikan lagi doa itu minta. Padahal da'aya da'u itu menghadirkan Allah sang dalang pada saat wayang itu mau sholat. Apa yang nanti yang dilihatnya? Fiilnya. Tuh, kalau sudah ketemunya akan menyaksikan afalnya pada tubuh. Akan menyaksikan apa lagi? Asmanya pada hatimu. Tuh, karena as-sholat lidzikri. Apalagi yang kau saksikan? Sifatnya. Apa yang kalian pahami dalam sholat sifatnya? Tadi bagaimana Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah As-Salam, Al-Muhaimin, Al-Ajiz, Al-Jabbar, Al-Qahar. Coba Allah Raufur Rahim, Allah Ghafurur Rahim, Allah Afuun Karim, Allah Ghani Benghar, kaya Mugni, juga kaya Rozak. Ini sholatnya karena belum mi'raj, ya sholat maksiat, miskin. Itulah kenapa Nabi Muhammad tuh nggak sholat sebelum datang perintah Isra Mi'raj. Cuma ngartikan Isra Mi'rajnya ke langit. Omong ngaji katanya kepada Allah ada 10 makulat. 10 makulat kepada Allah wajib. Murtad orang tidak mengerti 10 makulat. Satu makulat yang pertama, Allah itu tidak bisa ditunjuk. Tuh makulat. Makulat itu jihad. Allah di depan, Allah di belakang, Allah di kanan, Allah di kiri, Allah di dalam, Allah di luar, Allah di atas, Allah di bawah. Itu namanya makul. Salah satu makulat yang disebut jihad. Kenapa nggak bisa ditunjuk? Coba saya tanya. Itulah kenapa sholat itu harus mi'raj dulu. Dan mi'raj itu mudah karena kalian otaknya mi'rajnya harus terbang dulu ke sono, ketemu kalong tadi. Itulah kenapa kita harus mi'raj dulu. Sampai diingatkan di ayat yang lain kata Allah apa? Bahkan kata Nabi la sholata illa bihuduril qalbi. Tiada sholat yang tiada hadirnya.
Kenapa nggak bisa hadir? Karena nggak ngerti as-sholat ad-du'a. Doa itu da'ya da'u, hadirkan. Tuh tadi wani 1 miliar kiai sadunia jeung abah taruh Quran, saya tanggung akhiratnya. Kalau nggak begitu gagal semuanya. Dan hari ini sudah nampak kerusakan itu, karena manusia sholatnya sudah tidak sholat. Sumatera kayak apa suluknya, sholatnya, perempuan aja sholat libas, karena sholat yang nggak sholat. Pulau Jawa kalau juga dibiarkan begitu, itulah sampai Allah kata fawailul lil musallin, celaka sholat kamu itu. Kemudian apalagi kata Allah, wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyatan fadhukul adzab bima kuntum takfurun. Sholat mereka itu hanya siulan dan tepuk tangan. Gimana nggak disebut siulan? Ada orang mabok sholat, itu siulan nggak itu? Maka pasti lagi sholatnya Allah, Quran yang berkata, itulah di ayat yang lain, wala taqrabus salat, jangan kau dekati sholat kalau kalian lagi mabuk. Itu tandanya tidak tidak sadar. Tuh mabuk itu. Maka tidak ada sholat kepada orang yang mabuk. Itulah Nabi Muhammad harus sidot itu sadar. Itulah mana as-sholat adikir. Dikir juga sadar. Kan dikir itu ingat. Lawannya ingat apa? Lupa. Tuh. Makanya jangan aneh kalau hari ini banyak orang sholat tapi hanya ngelamun tuh. Jadi itu kenapa Nabi Muhammad waktu sebelum Mi'raj dia melaksanakan sholat, tapi sholatnya salah. Maka ada ditegur oleh Allah, ya Muhammad, anna rabbaka usolli. Jadi Nabi Muhammad itu waktu sholat, sebelum beliau berkata shollu kama ra'aitumuni usolli, itu belum tahu sholat. Sama kayak yang tadi umat-umatnya yang on hari zaman ini, sholatnya soal ungkad. Akhirnya sholat itu menjadikan satu beban, bukan satu kenikmatan. Padahal nanti kalaupun begitu kamu nyelah motor aja sholat kalau udah ngerti mah. Tuh, apapun yang menghadirkan kamu pada Allah, sadar intinya sadar. Maka kenapa as-sholat ad-du'a dalam kitab Fathul Mu'in? Karena ad-du'a da'ayadahu, hadirkan Allah. Maka Nabi bersabda, la sholata illa bihuduril qalbi, tiada hadirnya hati. Itu ya, kalau ditanya kenapa Nabi Muhammad itu Mi'raj dulu, Isra Mi'raj dulu, barulah dia sholat. Sebetulnya perkara yang gampang. Kata Abah juga, Isra Mi'raj itu Isra kayak rokok ese, dia nggak dipijit, Isra yang berjalan jasadnya. Tetapi ingat, Isra itu bukan Saro. Karena kalau dia jalan sendiri, nah sekarang kan manusia ini sholatnya jalan sendiri. Orang nabinya subhanallah di Asra, di jalan. Bagaimana kamu akan dijalankan kalau belum seketem, belum liko? Bagaimana liko dengan Allah? Mudah. Karena nggak ngerti aja caranya. Pijit tuh esek, krek, tuh Mi'raj tuh. Ya, tolonglah, karena ini zaman udah mau hancur.
tolong sholatnya diperbaiki. Karena kenapa kita ini negara paling banyak pembunuhan, paling hebat korupsi, paling tidak bahagia karena Abah menyaksikan sholatnya paling parah. Kata Abah, sholatnya saja kalah masih Jack Ma kiainya. Si Jack Ma aja ditanya, baca Abah ada bukunya, why you do that, why you do tai chi, I want to know who is. Saya ingin tahu siapa yang menggerakkan tubuh itu. Sholat tuh tahu dalang, sholat itu tahu dalang tadi. Maka jangan aneh hari ini dipercaya oleh Tuhan memiliki karyawan hampir 1 juta sedunia, dikasih duit loba. Ini mah malah orang Islam tambah belangsak, tambah susah, kiainya juga tambah korupsi, uang bos pun dibadog, uang haji dibadog, suruh jaga hutan jadi orang utan, suruh jaga laut jadi bajak laut. Tadi suruh jaga beras, ngoplos beras karena tidak sholat. Yang kedua, karena tidak wudhu. Ini yang harus dipahami. Kenapa junjungan alam itu melaksanakan dulu mi'raj baru sholat? Karena as-sholat lidzikri. Karena sholat itu dikir. Dikir itu ingat. Ingat itu tadi. Bapak ingat apa kalau belum ketemu? Coba saya tanya. Saya dikir sekarang, bapak saya namanya Kiai Haji Kosasi. Saya kasih tahu, Tuhan kalian Haji Kosasi, ayo dikir. Haji Kosasi, Haji Kosasi. Terus kalian belum pernah ketemu, bisa kebayang nggak wajahnya? Nggak kebayang. Karena itulah kenapa di dalam rukun sholat itu ada istilah qasad, ta'arud, ta'yin, ihram, mi'raj, munajat, tubadil. Nabi itu sholatnya di penghujungnya tubadil. Yang tadinya waktu beliau sholat menggunakan isim fa'il merasa sholat, ditegur oleh Allah lewat malak Jibril, ya Muhammad, ana rabbaka usolli, aku Tuhanmu yang sholat. Pada saat si cepot waktu dulu, kata jangan dulu Muhammad lah, cepot aja dulu. Si cepot belum kenal sama dalang, ditegur sama si Arjuna, hei cepot. Tadi, aku kata si dalang, ana rabbaka usolli, aku dalang yang sholat. Maka itulah kisah dalam Al-Quran, muncullah Allah berfirman, subhanalladzi asra bi'abdihi. Kenapa disebut bi'abdihi? Karena sudah tubadil, berpindah dari isim fa'il ke isim maf'ul. Pindah yang tadi sholat wayang, sekarang pindah jadi sholat dalang. Kalau sudah begitu, ibu tidak akan meminta pahala, tidak akan cari-cari surga. Wong sholat itulah surga Allah sendiri. Coba dipahami ya. Itulah kenapa dalam berbagai kitab ulama dijelaskan bahwa sholat itu dzikir. Nah, tetapi sebelum sholat, di dalam kitab Syirul Asrar sekalipun, wa huwa ayyakuna dzakiru ala wudu'in tamin tuh. Zikir yang sempurna atau sholat yang sempurna, karena as-sholat lidikir. Maka sholat harus, sebelum sholat harus wudu, sebelum tadi zikir juga wudu. Karena sholat adalah zikir, dikir adalah sholat, sholat adalah doa, da'a yada'u, hadirkan dalam.
La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqqi ilallah. Tuh, yang sholat dalang. Kurang apa dalil Quran? Sampai Allah melarang wala taqrabus sholat wa antum sukara. Janganlah kau sholat kalau kamu mabok. Hanya menang jidat doang aja hitam. Tadi merasa soleh. Tadi semua, ya, merasa sholat, merasa puasa, merasa haji, merasa dikir, merasa. Itulah kenapa Nabi, baginda Nabi itu adalah sholat itu melaksanakannya setelah beliau sampai kepada sidroh al-mun, kesadaran yang sempurna. Tuh, ya. Bagaimana menyampaikan kesadaran yang sempurna? Itulah kenapa dikisahkan Nabi itu naik 7 lapis langit. Cuma Oon saja menerjemahkannya. Di langit yang pertama ketemu dengan Nabi Adam. Di mana? Latifah Qol. Di badanmu semuanya itu. 7 langit itu ada di badan manusia. Coba maneh kaluhur atuh. Di mana sih langit? Inilah akibat tesakarola yaina. Tengerti fisika, tengerti antariksa, tidak mengerti hukum alam, sehingga menganggap Nabi Muhammad ke langit saja sudah berseberangan dengan dalil. Padahal kata Allah dalam ayat, begitu kalian mengimani Nabi Muhammad keluar dari tubuh, berarti Allah itu punya jihad. Tapi mengatakan Allah pada tubuh juga disinilah perlu kesempurnaan tauhid. Dina awak selain, di luhur lain. Tuh, dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Nah ini harus dipahami, maka tauhidnya harus matengkan. Dari 25 tahun beliau jadi rasul, dari nabi, kemudian 40 tahun jadi rasul, 23 tahun jadi rasul pun nabi tidak sholat, karena selalu ditegur oleh Allah, la sholata illa bihuduril qalbi. Sampailah pada titik tertentu, pada kesadaran Adam. Apa kesadaran Adam itu? Nabi melatih dirinya tidak mengeluh, tidak banyak protes, banyak menerima pada qada dan qadar, sabar, ikhlas, juhud, berlatih sifat tadi. Karena kesadaran Adam itu kesadaran nafsul amaroh yang sifat api tuh. Harus bergerak. Itulah kaitannya antara sholat dan zakat, antara hablum minallah, hablum minan nas. Maka di yang kedua harus dibangun kesadaran Yahya dan Isa, memberi, melepaskan rasa memiliki, melepaskan memiliki hidup, memiliki jasad, memiliki penglihatan, memiliki pendengaran, memiliki. Karena pada saat Bapak masih memiliki, itulah penderitaan akan datang, rasa takut kehilangan. Tuh, pahami itu. Pada saat Bapak tidak punya nyawa, takut hilang nyawa nggak? Tidak. Pada saat Bapak belum punya motor, takut hilang motor nggak? Tidak. Pada saat tetangga motornya hilang, Bapak nangis nggak? Enggak, karena bukan milik gua. Inilah yang dilatih pada kesadaran langit yang kedua. Adalah kesadaran Yahya dan Isa, senang berbagi. Itulah kenapa ciri orang takwa sodakoh, ciri iman sodakoh, ciri husu sodakoh, ciri hijrah sodakoh. Itulah akimis sholat wa itauz, vertikal dan hori, hablum minallah, hablum minan salib. Tuh, kalau ngerti mah. Makanya orang Kristen 10% dari hasil income-nya adalah untuk mencintai sesama manusia.
Benar tuh pendeta yang kemarin yang ngomong. Ya pantas Islam memakai gerakan capek-capek, wong 2,5%. 2,5% aja ogah. Udah 2,5% ogah. Tetap saja masih ditawarin bidadari, tawarin sorga. Belum lagi kata wallahu yudhaifu liman yasha, 1 biji bertabang 7, setiap cabang berbuah 100. Tetap aja waduk pasaniun, pelit sejuta setan. Bagaimana mau sampai pada kesadaran? Sidroh al-muntaha tadi. Karena kalian selama masih memiliki, maka dilatih oleh Allah mengeluarkan alladzina yunfikuna bisyarra'i wad darra. Itu kalau mau sampai pada kesadaran sidroh almun. Yang kedua berarti dilatih diri kita ini setiap hari berbagi dan melepaskan rasa memiliki kepada anak, pada istri, pada rumah, pada apapun. Kembalikan itu kesadaran isa. Tuh, kalau mau naik pada kesadaran tubuhmu dilatih. Naik lagi pada nafsul mulhimah. Pada langit yang ketiga bertemu dengan Yusuf. Kenapa ditemukan dengan Yusuf? Karena Yusuf memiliki sikap siap berkorban. Dia tahu yang salah Julaiho. Buktinya yang kain sobeknya di belakang kok. Tapi demi membela Julaiho dari suaminya yang ngamuk, dia bilang aku yang salah. Akhirnya Yusuf itulah jiwa yang kita siap berkorban. Di dalam Al-Quran dikisahkan tentang Nabi Sis alaihissalam. Satu saat datanglah seekor burung pipit. Burung pipit itu berkata, ya Nabi Sis alaihissalam, saya lagi dikejar-kejar burung elang ya Nabi Sis. Saya tahu engkau adalah orang amanah. Tolong sembunyikan saya ya Nabi Allah Sis. Kata Nabi Allah Sis, aku masuklah ke dalam jaketku. Masuklah. Nah berapa lama datang Garuda datang. Assalamualaikum ya Nabi Allah Sis. Engkau melihat burung pipit ke sini? Ya saya melihatnya. Nah gitu. Itu adalah rizkiku hari ini ya Nabi Allah Sis. Dan engkau tidak boleh berlaku begitu. Itu rizkiku. Kata Nabi Allah Sis, bagaimana kalau aku ganti burung pipit dengan dagingku? Akhirnya dia kerat pahanya, diberikan sebesar burung pipit. Itulah kisah manusia siap berkorban. Makanya hari ini saudara kita yang sedang musibah, kita harusnya mau berkorban. Inilah pada saat bencana semacam itu, bukan mereka yang diuji, tapi kalian semua diuji. Rasa memiliki pada harta, pada jiwa, pada apapun. Itulah kesadaran Yusuf. Tuh. Naiklah pada kesadaran nafsul mutmainnah, kesadaran Idris tuh. Dari kesadaran Adam naik kepada Yahya, Isa naik kepada Yusuf. Sekarang jiwamu berarti sudah sampai pada kesadaran yang tenang. Rasa memilikimu sudah lepas. Tuh, maka disitulah seumpama benda. Kalau seandainya dalam hukum fisika benda itu belum sampai atmosfer bumi, ditarik oleh gravitasi bumi, maka seolah-olah kesadaran nafsul amarah, lawamah, mulhimah, mutmainah itu, ionosfer, mesosfer, stratosfer. Itulah kenapa roket untuk tembus ke langit harus membutuhkan 3 roket: nafsul amarah, lawamah, perjuangan, pengorbanan. Tadi apa lu kira dengan ungkad-ungkad mau sorga lu? Enak aja gua kemplang jadi lutung. Inilah ketololan orang Islam hari ini. Tadi semua ya nggak mau berkorban, pelit, bahil, sejuta setan. Mau sih mengharapin sorga. Tadi semua ya. Benda sampai pada batas atmosfer nafsul mutmainnah
akan ditarik gaya gravitasi, maksudnya akan ditarik gerak tubuh atau perjalanan Isra-nya akan selalu gagal. Isra gagal, sampai di situ jatuh lagi, sampai situ jatuh lagi, karena ditarik rasa memiliki tadi. Tapi dari langit atmosfer mutmainnah, benda itu ditarik ke atas. Maka kalau ngerti ilmu fisika itu genah memahami tauhid. Sekolah fisika ngerti, astronomi ngerti, geologi ngerti, tadi semua. Mau 1 miliar kitab sekalipun, makin jauh yang kalian aji itu, karena tidak mengerti hakikat hukum alam. Tadi sementara Allah telah mentajalikan 15 hukum alam di alam ini. Hukum tarik menarik, hukum tolak menolak, hukum tabur tuai, hukum sebab akibat, semua berlaku. Hukum polaritas berlaku, 15 hukum Allah yang Allah katakan tilka sunnatullah, inilah sunnatullah, walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan kalian tidak bisa merubah sunnatullahku. Setelah sampai di mutmainnah, sampai pada kesadaran Idris, berarti maka disebut Idris, berarti orang yang sudah darosa, sudah melewati madrasah, sudah belajar bagaimana menundukkan dari nafsul amarah sebagai Adam, naik sebagai Yahya, naik sebagai Yusuf. Sekarang Idris sudah di sorga tadi, karena tidak lagi digonjang-ganjing rasa memiliki. Dia sudah latih dari bawah. Padahal mereka berkata, wah bahasa ini orang miskin, latih dari sedih. Itulah kata Allah, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad darai, tadi semua ya. Itu juga bagian daripada wudu ya. Maka dikatakan adalah wa huwa ayyakuna dzakiru ala wudu'i tamin. Wudu yang sempurna, wudu itu bukan ngumbah tangan, kumur-kumur, bukan hanya muncul mata, telinga, kaki, bukan. Itu wudu syariat, isyarah. Tetapi hakikatnya, apa lu kalian pikir dengan kumur-kumur langsung bisa ngobrol sama Allah? Apa kalian pikir dengan cuci tangan ini langsung bisa bersambungan dengan Allah? Apa lo kalian pikir dengan adanya nyuci mata dan wajah ini berhubungan dengan Allah? Dan Allah meminta mengembalikan semuanya dulu kepadanya. Telanjangi dirimu itu, panakkan dirimu itu, bangun dulu dari tidur. Maka Nabi bersabda, an-nasu niyamun, manusia itu tidur, wa idza matu intabahu, ketika dia mati baru dia sadar. Tuh, itulah kenapa Nabi Muhammad tidak sholat selama masih mabuk. Nah, itulah Nabi Muhammad kenapa tidak dzikir, la yadkurullah illallah. Ya Muhammad, kamu tidak bisa ingat aku, yang bisa ingat aku hanya aku. Itulah yang harus dipahami ya. Kalau tidak begitu, kalian tonton kehancurannya ya. Makanya itulah baginda Nabi bersabda, dikatakan al mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min dzaril fana ila daril baqa. Tadi orang mukmin itu tidak akan mati. Yang sudah mengerti adalah al mu'min miratul mu'min, as-salat mi'rajul mu'minin. Tuh, berarti setelah mi'rajnya tadi dari nafsul mutmainnah ke radiyah, ke mardiyah, kesadaran Harun, naik kesadaran Musa, sampailah pada sidroh al-muntaha, pada kesadaran Ibrahim. Apa itu sebut kesadaran Ibrahim? Kamu kembali kepada titik ba. Kamu itu berasal dari zat, yang tajalli jadi sifat, sifat jadi asma, asma jadi af'al, af'al jadi jasad, Muhammad jadi Rasul, jadi Allah, Muhammad
la ilaha illallah Muhammad Rasul, itulah syahadat. Tubuhmu itu kayak rokok esek, kata Abah juga. Dohirnya Muhammad, begitu lu pijit, krek. Dohirnya Muhammadur Rasulullah, batinnya la ilaha, rokok esek tuh. Maka ke kiri esek, ke kanan esek. Kamu adalah aku adalah kamu. Tuh. Maka sholat itu adalah tentang nanti adalah zat, sifat, menyembah zat. Sholat itu tadi kenapa Nabi harus mi'raj dulu, karena di penghujungnya kalau kamu belum lepaskan atmosfer aku empatmu, aku tigamu, aku binatangmu, maka tidak akan bisa sholatnya dianggap oleh Allah maksi. Itulah yang kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna sunna, sia-sialah yang kamu lakukan itu. Tuh. Ya. Ya Karim. Kalau hari ini ngabah bongkar semua. Sebetulnya mereka ngerti dalilnya, tapi dibuka hatinya oleh Allah. Allah lah yang harus membahas firman Allah. Itulah yang katakan tadi, man arafullah fahuwal, yang tahu Allah itu Allah. Catat tuh, hanya Allah yang tahu tuh. Itulah Sidrah al-Muntaha, kesadaran penghujungmu adalah wa ana ila rabbikal muntaha, akulah Muhammad penghujung perjalananmu. Maka di kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad celengak celinguk di Sidrah al-Muntaha itu juga kisah palsu, tapi minimal yang ternyata yang dia cari Allah itu. Ini ada orang Nabi Muhammad audien bersama Allah, itu udah murtad. Nabi Muhammad liko bertemu dengan Allah, murtad. Karena liko itu apa? Karena manusia nggak ditawil dekat dengan Allah, bukan berarti dekatnya si Udin dengan si Somad. Panahnya, dirinya, panahnya Muhammad, yang ada hanya Allah. Maka dikisahkan, kata Nabi Muhammad, mana? Dan wallah, Abah pun pernah ngalaminya, melewati 7 lapis langit itu. Tapi kan ngapain kalau Abah ceritakan, dia nggak palsu juga. Sampailah di langit ke-7, saya nengok ke kanan ke kiri hanya sendiri. Ada orang yang membimbing saya dari bawah. Dalam mimpi yang sama kayak Nabi Muhammad juga begitu kok. Saya tahu. Pada saat saya berjalan, ada sebuah tempat ruangan yang luar biasa besar. Kemudian tiba-tiba manusia jutaan bergulung di situ. Tiba-tiba ada yang manggil saya. Nama saya dipanggil. Ada yang kenal dengan saya. Sep, sini. Kata yang bimbing. Enggak, naik lagi ke lantai 2 saya. Pada saat lantai 2 saya ada lagi yang kenal. Lo, sini Jeng Amang. Sini sama pamanmu. Kata yang bimbing. Enggak, naik. Di langit ketiga saya nggak ada lagi yang saya kenal. Langit keempat saya mau duduk karena banyak yang kosong, nggak ada yang juga yang kenal. Baru lantai ke-6 saya mau duduk karena di situ hanya beberapa orang saja. Tapi apa kata yang berdua orang ini? Naik lagi. Tapi dia nggak mau ikut. Hanya engkau yang bisa naik. Saya hanya sampai sini. Saya nengok sana, nengok sini. Dan itu saya ceritakan sampai saya pulang dijemput oleh istri saya karena kejadian yang luar biasa di Medan itu. Itu berapa tahun yang lalu mah? Berapa puluh tahun? Mungkin ada kali 30 tahun yang lalu. Itulah yang hari dulu Abah tidak mengerti apa itu. Ya. Apa itu? Ya. Makanya Abah tidak mau ceritalah. Cuma yang perkara pagi itu semua orang bisa ngalami. Asal kamu betul-betul. Tidak mungkin oleh Allah dicontohkan pada Rasulmu. Kecuali semua orang juga bisa
barulah kalian akan mengerti banyak hal. Sampai di kampung Abah orang nanya, ini orang ini dulu nggak tahu, kok sekarang banyak tahu. Nah, saya aja nggak tahu. Maaf, sampai guru saya nanya. Sampai saya kalau ngaji sama guru saya, itu dulu saya masih di bawah. Dia nggak berani ceramah kalau ada saya. Maaf, itu guru saya. Dia bilang, oh, kamu aja yang ceramah. Ini saya sekarang baru kesadari sekarang ini. Apalagi setelah hari ini datangnya tamu-tamu agung yang kalian tidak paham. Tadi semua, ya. Seluruh aulia Allah setanah Jawa ini datang ke Abah kalau kalian nggak percaya. Inilah ketololan kalian tidak mampu menyaksikan. Tadi semua. Apakah kau kira ada manusia yang berani ngomong seperti ini? Tadi semua. Coba tolong mulai cerdas dalam memahami kehidupan. Karena setiap zaman itu ada yang diutus oleh dia. Tadi semua, ya. Nah, ini baik. Dan katakan la yadukuna fihal mauta illal mautal ula. Ya, mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia ini. Itulah kita harus al-mutu qoblaan tamutu. Kita harus mati di dalam kalau mau sholat. Kalau kamu yang sholat, sholatnya adalah wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiatan. Sholatmu itu adalah sholat monyet. Tadi semua. Maaf, kamu harus bisa ngertikan karena Abah itu sudah 4 lapis. Maka kalian mungkin tamu-tamu yang datang ke Abah kaget, yang dari Malaysia aja. Kok Abah masih muda? Kalau lagi live galak, kakek-kakek. Nah iya. Coba kalau kalian jeli melihat wajah Abah di live, bisa 9 wajah Abah itu. Kalau kalian sadar. Tadi semua, ya. Maaf, ya, karena kalau tidak disampaikan begitu, juga tidak akan mengerti juga, ya. Jadi yang dimaksud bahwa ayyakuna dzakiru ala wudu'il tam, wudu yang sempurna, serahkan wudu itu. Jadi bukan nyuci kokot, tangan dicuci, maling jalan, kudrot irodat, 7 sifat ma'ani kembalikan, a'yan khorajiyah, lepaskan cangkang kepalsuanmu. Itulah kamu baru bisa sholat, karena yang sholat itu hanya Muhammad. Paling rendahnya yang sholat itu Rasulullah. Makanya dia yang berkata at-tahiyatul mubarak. Lu apa yang dikatakan at-tahiyat kalau belum mi'raj? Tuh, Nabi berkata at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatul lillah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi. Tuh, berarti sholat itu baru ada sholat kalau yang sholat itu Muhammad. Mana Muhammad? Di Madinah ada Imanehmah. Nah inilah kekacauan, kegagalan. Tadi semua. Maraneh teh Muhammad. Ngerti tak? Tadi. Kalau kalian bukan Muhammad, kalau begitu Allah tidak ada. Karena Allah selalu bersama Muhammad. Ini jangan ragu lagi. Udah akhir zaman. Kapal udah bertenggelam. Nggak usah ditutup-tutup lagi. Tadi semua, ya. Itulah kenapa sholat itu hanya sifat memuji zat. Zikir itu hanya sifat mengingat zat. Syahadat itu apa? Sifat menyaksikan zat. Zat menyaksikan sifat. Tuh. Salat itu adalah sifat menyembah zat, zat menyembah sifat. Saling memuji antara zat dan sifat. Itulah salat. Kalau sudah mi'raj, itu salat yang sudah tidak mabuk tadi semua. Contohnya salat mabuk.
pahala mabuk tuh wanita ruhan jeung abah jelema masih kos kitu salatna tadi semua ya. Karena saya tahu jangankan Allah aing bisa nolak, maaf ya tadi semua. Maka kata abah, hanya abah saya itu bisa menjamin neraka semua orang. Coba ngerti nggak siapa yang jamin itu? Kenapa dia menjamin neraka seluruh makhluk ini kalau perlu? Karena dia bukan dia. Tadi semua, bahkan siksa kubur sedunia saya jamin, kata saya. Pernah dengar? Coba, mau kira-kira Bapak Si Pijar melakukan itu? Tidak. Siapa yang ngomong ini? Pahami itu. Hanya dia yang boleh ngomong itu. Tadi semua, karena oonnya manusia nggak sadar-sadar tentang siapa dirinya. Kapan mau bangun dari tidur? Kata Nabi, an-nasu niyamun wa idza matu indahu tetap molor. Nabi sudah mengajarkan, Allah sudah menceritakan, Allah sudah menyatakan, hanya hamba Allah yang akan dijalankan oleh Allah. Tadi udah nggak usah takut lagi neraka, nggak usah lagi takut dengan sisa kubur. Fokus kembalikan hakikat Allah pada Allah, maka dunia ini menjadi sor. Allah sudah mengatakan wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar. Arduhas samawati wal ar, surga seluas langit dan mana nerakanya, mana siksa kuburnya. Kalau kamu sudah mengerti semua isi dunia ini adalah surga sebetulnya. Karena tadi ditafsirkan oleh orang-orang oon yang nggak ngerti, orang mati, orang tidur, akhirnya tidak mengerti. Tadi tidak bisa mengaitkan satu hadis dengan hadis, Quran dengan Quran, Quran dengan hadis. Apa mana doa, da'aya da'u, menghadirkan. Apa mana sholat, as-sholat lidikri, tapi as-sholat juga doa. Dan kenapa untuk dikir itu harus pakai wudhu yang wudhu sampurna itu hilangkan, telanjangi. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Itulah kenapa kata Abah, sibgot Allah sobago go masa, supaya kamu sekarang sudah dicelup, dilebur dengan pakaian Allah. Itulah pada saat kamu tubadil, kamu seraskan la hayyun la ilmun la sami'un la basirun la qadirun la muridun la mutakallimun la maujudun bihaqi illallah. Tuh, itulah yang kata Allah, yang kata Nabi, al ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat, seolah-olah, iya seolah-olah itu diartikan seolah-olah yang melihat Allah, melihat dirinya seolah-olah kamu yang melihat gitu loh. Ngerti nggak? Al ihsanu anta budallahu ka'annaka, seolah-olah kamu yang melihat, sebetulnya yang melihat itu Allah. Pada saat kamu melihat, Allah sedang melihat lewat matamu. Pada saat kamu mendengar, Allah yang sedang mendengar lewat telingamu. Tuh, makanya seolah-olah kamu seolah-olah kamu mendeng. Ini kan coba pahami supaya kalian bisa tembus hari ini juga. Tadi begitu nyata kemanapun. Maka nanti kalau sudah ngerti, kata Abah juga tadi, mau jadi maling maupun jadi jaksa sama indah, karena dia ru'yatullah, khairihi melihat Allah, wasyarihi melihat Allah. Tadi semua
Itu pahami. Makanya di dalam apa namanya, di ayat ini dijelaskan tentang apa itu dengan sholat sedikit lagi, ya sampai jam 10 ya. Dijelaskan tentang adalah fa'amma sholatu syari'ati faqad ulimat biqaulihi ta'ala hafidu ala sholawati wa sholatil wusta. Maka disitulah kenapa ada dalam takbiratul ihram ada takbiratul urfiyah, tuziyah, ada bastiyah. Allahu akbar. Akbar itu berarti kamu sudah tidak ada lagi satupun selain Allah. Akbar Allah itu, maka itulah disebut takbiratul ihram, karena kamu sudah menutup diri dohirmu, a'yan khoraziahmu dikembalikan kepada a'yan sabitoh ruh, dan biarkan Muhammad Rasulullah ruhmu yang melaksanakan sholat, Nur Muhammad yang sholat kepada Nurullah, sifat yang sholat kepada zat. Itu dikatakan tadi. Makanya hafidu ala sholawati wa sholati wusta, dan selanjutnya wa amma sholatu tariqati fahiya sholatul qalbi mu'abbadatun faqad ulimat bihadihil ayati wa sholatu wal wusta hiya sholatul qalbi li'annal qalba khuliqa fi wasti fil jasadi bainal yamini wasamali wa bainal ula wasupla wa bainas sa'adati wasyaqawati. Jelas ini yang dimaksud dengan sholat Torikot ada sholat hati selama-lamanya, sebagaimana tersebut dalam sholatul wusta, yaitu sholat hati, karena hati berada di tengah badan tuh, antara kanan dan kiri, antara atas dan antara bahagia dan celak, semuanya di dada. Kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Tuh, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasunar nurun ala nurin yahdillahu linurihi man yasha. Tuh, hanya Allah dan Rasulnya yang sedang saling memuji. Kaukabun durriyun, maka dikatakan adalah antara kanan dan kiri. Inilah dada sodrunmu. Inilah yang kata Allah, man dakhalahu kana amina. Pada saat aku sudah masuk pada dadamu, tuh, kana amina, amanlah kamu. Maka dalam hadis qudsi lagi kata Allah, kata Nabi, dalam sodrunmu ada kolbun, dalam kolbunmu ada fuadun, dalam fuadmu ada sagofun, dalam sagofmu ada lubun, dalam lubmu ada sirrun. Tuh, dalam sirmu ada la ilaha illallah. La ilaha illallah hisni, la ilaha illallah itu anak, kata Allah. La ilaha illallah hisni, bentengku. Wa man dakhalaha, siapa yang telah memasukinya, faqad umina min azabi. Inilah dadamu itu sendiri. Maka